Sebuah kebakaran terjadi di Jalan KL Yosudarso, Lorong 10, Medan, Sumatera Utara, Sabtu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat 2 rumah semi permanen ini habis dilalap api. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Padatnya lokasi rumah dan sempitnya akses jalan sedikit menyulitkan petugas pemadam saat proses pemadaman. 5 unit armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan dikerahkan. Tak sampai 1 jam, petugas berhasil memadamkan api. 5 armada kita turunkan, sementara korban jiwa maupun luka masih nihil dan penyebab nantinya akan dicek oleh tim investigasi kami berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Sementara memang kan masuknya ada kecil, tapi kita terbantu oleh armada kita yang kecil. Itu pengendalian daripada operasi saat ini dapat berjalan lancar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di sebuah kandang ayam milik Fauzi, warga Desa Taman, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Akibat kebakaran hebat ini, ribuan ekor ayam yang masih kecil terjebak dalam kandang dan hangus terbakar. Api diketahui pertama kali oleh pegawai kandang. Karena angin bertiup kencang dan bahan kandang berisi bahan mudah terbakar, mengakibatkan api cepat membesar. Api diduga berasal dari percikan di blower penghangat kandang dan kemudian menyambar kandang. Percikan api ditiup angin mengakibatkan api terus meluas dan menghanguskan kandang seluas sekitar 500 meter persegi ini. 3 unit mobil damkar dikerahkan dan dalam waktu sekitar 2 jam api berhasil dipadamkan. Berapa jam api bisa dikuasai, Pak? Sekitar kurang lebih 2 jaman. 2 jam ya? 2 jaman. Berapa unit pemadam kebakaran yang didatangkan, Pak? Alhamdulillah sampai sekarang kita mendatangkan 3. Dari damkar timur 1, damkar barat 1 dengan dibantu dengan BGB. Peristiwa kebakaran kandang ayam ini kini ditangani pihak kepolisian. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di hari Minggu kali ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya Arlista Hadi. Kami berdua kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang khusus hari Minggu ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kali ini kami awali dari Bandar Lampung. Pemirsa, seorang bocah gagalkan aksi 3 penjamret yang hendak merampas telepon genggam miliknya. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang bocah SD yang menggagalkan aksi penjamretan di Jalan Ridwan Rais, Bandar Lampung. Peristiwa bermula saat 3 pelaku yang berboncengan berbalik arah setelah melihat seorang bocah memegang telepon pintar. Salah seorang pelaku menghampiri dan langsung merampas HP korban. Korban yang berusia 12 tahun ini tidak tinggal diam dan melawan. Korban seorang diri mengejar ketiga pelaku hingga pelaku kewalahan hingga akhirnya melepas HP korban. Beratnya tuh dari sini, dia melipir dari belakang si adik saya. Terus dia pura-pura dia nanya jam. Begitu dia belum ngomong, dia udah langsung ambil handphonenya, langsung kabur. Dikejarlah adik saya langsung. Kasus penjamretan kini diselidiki polisi sektor Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang bocah menggasak uang senilai jutaan rupiah dari laci grosir makanan yang berada di kawasan Jalan Veteran Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya pemirsa, aksi pencurian ini pun viral di media sosial usai terekam kamera pengintai atau CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang bocah yang datang bersama seorang pria dewasa di toko grosir makanan di Jalan Veteran Pasar 7, Kecamatan Labuhan Deli.
Dalam rekaman video, pelaku menyimpan uang yang diambilnya dari laci, kemudian dimasukkan ke dalam celana, dan kemudian meninggalkan toko bersama dengan pelaku lainnya. Pemilik grosir mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat itu pelaku yang masih bocah bersama pelaku lainnya yang sudah dewasa datang untuk membeli 20 botol air mineral. Dikarenakan lokasi botol air mineral agak jauh dari meja kasir, pemilik grosir mengambil botol air mineral dan meninggalkan laci kasir. Di saat itulah para pelaku melakukan aksinya. Ya, ada anak kecil sama bapak datang ke sini mau beli aqua jelas 20.000 dimintanya. Sudah aku suruh ambil masih plastik, katanya nggak mau, takut jatuh. Nggak disuruhlah aku yang ambil. Pas aku ambil, datang anak kecil itu dari belakang aku, masuklah ke situ dia ambil. Akibat aksi pencurian tersebut, pemilik grosir mengalami kerugian mencapai 8 juta rupiah. Kejadian ini pun telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sektor Medan Labuhan dan masih dalam proses penyelidikan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit angkot terbakar saat hendak mengantar. Satu unit mobil minibus terbakar di ruas Jalan Maumere, Desa Nelewutung, Kabupaten Sika, NTT. Sebelum terjadinya kebakaran, mobil tersebut tengah mengangkut sejumlah penumpang dari Manubura menuju Maumere. Namun setibanya di TKP, mobil mogok dan diduga selang karburator bocor sehingga terjadi korsleting listrik dan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah truk tangki menabrak sepeda motor dan rumah di Jember, Jawa Timur. Diduga sopir kehilangan kendali akibat mengantuk saat berkendara. Kamera pengawas dari rumah salah seorang warga di Jember, Jawa Timur merekam detik-detik kecelakaan sebuah truk tangki. Truk tangki terekam melaju dari arah Jember menuju Kecamatan Tempurrejo. Namun, pada saat melintas di Desa Lengkong, sopir kehilangan kendali hingga menabrak sepeda motor, sejumlah rumah, dan juga mobil. Diduga, sopir mengantuk dan tertidur saat mengendarai truk. Kosong. Dari mana mau kemana? Mau ke Batang. Dari Salatiga ya. Sekarang habis ngantar muatan. Baru ngantar muatan. Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan ini. Hingga kini, sopir truk masih diminta keterangan di Satlantas Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Solo Semarang Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebuah truk menghantam deretan kios pedagang hingga jualan mereka rusak dan berantakan. Total 6 warung mengalami kerusakan berat. Di situ di depan bapaknya yang di dalam. Jadi posisi mobil mriki nabrak niki kula semerep. Ada selututi kula ngoten lho mobilnya. Kecelakaan berawal dari truk trailer yang dikemudikan sopir melaju kencang dari arah Salatiga menuju Semarang. Namun tiba-tiba sopir kehilangan kesadaran. Beli itu Pak, di lingkarku beli paketan, tahu jalan pelan-pelan, tahu-tahu mapet meripannya nggak kelihatan. Sampai sini? Sampai kejadian ini. Guna penyelidikan kepolisian, sopir beserta truknya kemudian dibawa petugas ke kantor Satlantas Polres Semarang. Akibat kecelakaan tersebut, para pedagang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit truk menabrak pagar hingga terjun ke halaman masjid di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa, namun sang sopir dan kernet mengalami luka serius. Satu unit truk alami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Banjaran, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu sore. Diduga kecelakaan terjadi akibat sang sopir mengantuk.
Peristiwa ini bermula ketika truk melaju dari arah Banjaran menuju Pangalengan. Sampai di lokasi kejadian, truk tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi dan tak terkendali, kemudian menabrak pagar masjid lalu terjun ke dasar tanah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang sopir dan kernet alami luka yang cukup serius sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ya, ada 3 orang. Langsung pada kemana itu? Supir sama kernet 2 kan? Supir, kernet, satu lagi mah mungkin temannya Pak. Tadi itu Pak langsung dibawa ke Pasca kejadian, petugas kepolisian bersama warga berupaya mengevakuasi badan truk dengan alat seadanya. Setelah kurang lebih 3 jam, truk tersebut berhasil dievakuasi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kapal bermuatan batu bara tujuan Banjarmasin Weda Maluku Utara menabrak kapal fiber bermuatan BBM di Tanjung Pamali, perairan Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Akibat kejadian ini, 1 ABK kapal jatuh ke laut dan hilang. Kapal bermuatan batu bara tujuan Banjarmasin Weda Maluku Utara menabrak kapal fiber bermuatan BBM di Tanjung Pamali, perairan Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Akibat kejadian itu, anjungan kapal rusak parah. Selain itu, 1 orang ABK kapal fiber bermuatan BBM bernama Doni terjatuh ke laut dan hingga kini belum ditemukan. Yang mengakibatkan salah seorang ABK dari KM Sumber Rejeki 03 terjatuh ke laut, dan hingga sekarang ini kami masih melakukan. Tim rescue Basarnas Kendari diturunkan untuk mengevakuasi ABK dan kapal yang mengalami kerusakan. Basarnas menggunakan armada kapal RB210 untuk mengevakuasi para ABK kapal tidak jauh di lokasi tabrakan kapal. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.